Tahu nggak sebenarnya ada 5 fase di dalam hubungan dan biasanya orang tuh gagal di fase kedua dan fase ketiga. Dan fase ini seperti lingkaran berulang-ulang. Fase pertama itu attraction atau tertarik. Biasa orang sebutnya honeymoon phase. Di honeymoon phase ini rasanya lu pengen bareng sama pasangan lu terus, kemana-mana bareng, melakukan kegiatan bareng, semuanya menyenangkan, terasa baru. Gue baru tahu nih orangnya ternyata begini, semenarik ini. Tapi kenyataannya mungkin karena euforianya tuh terlalu menyenangkan, kita kadang suka lupa melihat secara jelas pasangan kita tuh seperti apa. Nah, fase kedua itu curiosity atau penasaran. Lu mulai penasaran, pengen tahu lebih tentang pasangan lo. Di tahap ini biasanya orang itu udah nggak pakai topeng lagi. Jadi mulai keluar tuh terkuak sifat baiknya, sifat buruknya, semua terkuak. Dan di sini tuh lu bener-bener diuji. Karena sebelumnya tahapnya menyenangkan, jadi lu sekarang itu jadi kayak kok lu gini sih, kok lu berubah sih, kok lu beda sih. Karena topengnya udah nggak dipakai lagi. Kenapa biasa pasangan-pasangan gagal di tahap ini? Karena pasangan-pasangan tersebut tidak bisa menerima kalau orang itu juga punya kekurangan. Nah, tahap 3 ini adalah tahap krisis atau struggle. Di setiap hubungan itu pasti ada naik turunnya. Bahkan mungkin di honeymoon phase aja bisa naik turun. Ada masa di mana pasangan tuh jadi split atau terpecah belah menjadi dua karena mungkin pikiran yang mereka berbeda, prinsipnya berbeda. Terus mulai mengetahui kelemahan masing-masing, kekurangan masing-masing. Di fase krisis ini biasanya pasangan itu merasa saling kecewa. Dan biasanya krisis ini terjadi 3 sampai 5 tahun sekali karena lingkaran kan. Jadi terulang-ulang nih krisisnya 3 sampai 5 tahun sekali. Tapi kalau kalian sudah bisa melewati tahap kedua dan tahap ketiga berarti kalian tuh pasangan yang solid. Di tahap keempat ini adalah perbaikan. Tahap ini kan tahap setelah krisis ya, jadi kalian tuh lebih mengenal pasangan kalian lah, lebih tahu kekurangannya, lebih tahu apa aja yang bisa ditoleransi. Kalau kalian tetap bertahan setelah melewati fase kedua dan fase ketiga, berarti kalian tuh udah bisa menerima kekurangan masing-masing. Dan di tahap ini, di tahap repair ini, kalian tuh merasa hubungan kalian makin lama makin intim, makin menyenangkan kembali. Nah, tahap terakhir ini adalah enduring love atau mungkin rasa kasih sayang yang lebih kekal. Di tahap ini pasangan itu punya komitmen yang kuat terhadap nilai, terhadap goals atau tujuan yang mereka punya di masa depan. Kalian sepakat untuk menjalani hubungan bersama, sepakat untuk tetap bertahan walaupun mungkin akan ada cobaan-cobaan lagi ke depannya, mungkin ada kekurangan yang belum diketahui pasangan kalian, tapi kalian sudah berkomitmen untuk tetap mencintai satu sama lain, untuk tetap belajar tentang pasangannya, tetap untuk menerima, menoleransi kekurangan pasangannya. Dan kalau sudah di tahap ini, kalian akan kembali jatuh cinta sama pasangan kalian, kembali ke honeymoon phase, kembali ke lingkaran yang tadi.